Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 5. Saya akan bacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, yang namanya kebaikan hati sesungguhnya susah untuk diketahui orang. Karena hati kan siapa tahu hati orang. Kadang orang berbuat baik saja, belum tentu itu hatinya juga baik. Ya kan? Ada orang yang berpura-pura baik, ada orang yang kesannya baik tapi ada pamrihnya. Ya, ini masa kampanye nih, bukan sama kampanye. Tiba-tiba orang begitu baik, orang begitu ramah, orang begitu peduli. Ya, karena nyalek sebagai calon anggota legislatif ya, mereka akhirnya apa? Wah, bagi sembako ke orang-orang ya. Ngasih bantuan sana sini ya, karena ada pamrihnya. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukan yang seperti ini. Yang dimaksudkan adalah apa? Kebaikan hati. Artinya ketulusan, kemurnian hati kita. Nah, bagaimana ketulusan, kemurnian hati bisa diketahui orang? Itu terrefleksi dalam ucapan atau perkataan dan tindakan atau perbuatan kita. Ya, jadi kita akan bisa menilai. Orang akan bisa menilai orang ini tulus enggak sih? Bantunya tulus enggak sih? Ya, kepeduliannya tulus enggak? Ya, jadi itu semua akan terlihat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi orang bisa melihat itu karena apa? Karena style kita, gaya hidup kita. Kalau kita biasanya, misalnya nggak peduli, tiba-tiba peduli, orang akan bertanya-tanya. Ada konsistensinya enggak? Pedulinya hanya hari itu ada maksud tertentu atau seterusnya. Kalau orang berbuat baik, terus akhirnya setelah itu baik terus, ya oke, orang akan tahu, oh memang tulus. Tetapi kalau sebelumnya dia nggak peduli orang lain, tiba-tiba hari itu peduli, tiba-tiba dia mau bantu orang. Oh, dia ternyata anggota nyalek istilahnya ya, menjadi calon legislatif misalnya, atau nyalon lurah atau apalah ya. Oh ya, tujuannya apa? Supaya dapat suara. Nah, bukan yang demikian.
Tuhan ingin kemurnian hati, ketulusan hati. Jadi kebaikan hati terefleksi dalam setiap ucapan. Orang berkata-kata tulus, bukan permainan kata-kata, bukan retorika, bukan sekedar muluk-muluk, ya. Tapi betul-betul apa yang diucapkan itu kebenaran, yang diucapkan itu ketulusan hati, semuanya dari hati. Nah, itu mengingatkan kita harus kerjakan ini lebih sungguh. Terlebih dikatakan Tuhan sudah dekat. Ya, kita ada di bagian akhir dari akhir zaman. Kalau zaman dulu saja dikatakan sudah akhir zaman. Kalau sekarang bagian akhir dari akhir zaman. Tidak lama lagi, ya, Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Karena itu ayo sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita hendaklah selalu memancarkan kasih Tuhan. Hendaklah hidup kita memancarkan terang Tuhan. Hendaklah hidup kita senantiasa membawa kebaikan bagi semua orang. Dan ingat, kebaikan yang dimaksud bukan hanya perbuatan baik, tetapi semua didasari oleh ketulusan hati, kebaikan hati. Jadi kalau bantu ya benar-benar dari hati karena kepedulian, karena mengasihi, bukan pamrih, bahkan bukan ingin dipuji, bahkan bukan ingin diakui orang, bahkan bukan ingin dibalas. Ya, sekali lagi, jangan pernah kita melakukan kebaikan dengan ada maksud suatu saat aku ya gantian dia balas saya. Enggak. Ya, Tuhan yang menentukan itu. Ya, seperti hukum tabur tueh. Ya, mungkin orang itu nggak bisa balas ke kita. Mungkin orang itu nggak bisa mengembalikan kalau kita udah bantu dia. Tetapi sesungguhnya kalau kita membantu orang yang nggak bisa membalas balik ke kita, itu adalah satu poin plus. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan justru memberkati hidup kita. Ya, jadi kalau kita bantu orang, pamrihnya pengen dibantu ganti, kita memberi sesuatu, nanti saya ganti diberi. Ya, apa bedanya dengan orang dunia? Ya, jadi saya ingin supaya kita belajar untuk memandang segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan hati. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang bisa tahu kebaikan hati kita karena kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan bukan sekedar saat itu, tapi konsisten, terus selalu baik. Dan akhirnya dunia boleh mengenal orang Kristen memang orang yang baik. Orang Kristen memang orang yang selalu melakukan kebaikan, penuh kasih. Hendaklah itu diketahui semua orang, sehingga mereka akhirnya memuliakan Bapa di surga. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ini sudah akhir zaman. Mari, banyak kejahatan di mana-mana. Kita mesti tampil beda, jadi garam dan terang dunia. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan yang tulus dari hati. Bukan hanya kata-kata yang baik, bukan hanya perbuatan yang baik, tetapi semuanya kebaikan itu bermula dari hati, dari ketulusan, dari kemurnian hati kami. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu yang baik, itu tulus, bukan ada pamrih, bukan ingin mengharapkan sesuatu, tetapi kami melakukannya karena kami mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam berkat tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.